Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Gadis cantik ini rela nikahi bapak tua pemilik travel umrah agar ibunya bisa berangkat haji. Hari itu hujan turun pelan. Aku membersihkan lemari tua di sudut kamar. Lemari peninggalan ibu. Sudah bertahun-tahun tak kubuka. Seolah pintunya mengurung masa lalu yang terlalu menyakitkan untuk disentuh. Tapi hari itu, entah mengapa, tanganku bergerak sendiri, membuka lemari yang berderit, seakan ikut menahan napas. Di balik tumpukan kain batik lama dan selendang yang pernah ibu kenakan saat mengaji, aku menemukan sebuah amplop coklat kecil yang mulai pudar warnanya. Di bagian depan tertulis "Untuk Tuhan" dari seorang ibu. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah menguning, penuh dengan tulisan tangan ibu rapi, tapi bergetar. Aku membaca setiap kalimat dengan dada sesak. Ya Allah, jika suatu hari Engkau mengizinkan, izinkanlah hamba melihat rumah MU, Ka'bah yang suci itu. Bukan untuk kemewahan dunia, tapi agar hamba bisa sujud di tempat yang Rasul MU pernah sujud. Agar hamba bisa menangis sepuasnya, bukan karena kesakitan tapi karena bahagia. Kalimat itu menghujam dadaku seperti anak panah yang tak bisa dicabut. Di antara lipatan-lipatan kertas itu, ada air mata yang telah lama mengering. Mungkin tangisan ibu dulu, saat menulis doa yang tak pernah sempat ia panjatkan langsung di hadapan Ka'bah. Mungkin juga tetesan terakhir harapannya sebelum ajal menjemput. Aku duduk diam di lantai, menggenggam surat itu seperti menggenggam hidup ibu yang sempat kuabaikan. Selama ini, aku terlalu sibuk bertahan dari luka-lukaku sendiri, sampai lupa ada impian yang belum sempat ibu capai. Dan hari itu, aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Bukan demi popularitas, bukan demi pengakuan, tapi demi seorang wanita yang telah memberikan segalanya untukku. Bahkan ketika dunia hanya memberinya derita. Aku akan ke sana, Bu. Bukan sendiri, tapi dengan membawa namamu. Membawa doamu yang tertinggal di langit, agar aku bisa menyampaikannya langsung ke tanah suci, tempat di mana langit dan bumi begitu dekat. Sampai aku yakin, ibu bisa mendengarnya. Kau pernah bermimpi ke Ka'bah, ibu. Dan sekarang, aku akan melangkah untuk mewujudkan mimpimu yang tertulis dalam surat yang kusebut. Surat dari langit, atap rumah kami bocor di 5 titik. Kalau hujan turun, kami tak mencari tempat berteduh, kami hanya pindah posisi tidur agar tak basah. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan kayu pintu berderit seperti rintihan. Tapi setiap pagi, ibu bangun lebih dulu dari azan, menyapu halaman tanah itu dengan senyum yang seolah menertawakan kemiskinan. Ibu tak pernah mengeluh. Ia hanya punya satu mimpi, bisa sujud di hadapan Ka'bah. Sekali saja seumur hidupnya. Ia tak pernah bilang itu padaku secara langsung, tapi aku tahu. Dari caranya menatap televisi saat menonton berita haji. Dari caranya berdoa lama setiap selesai salat. Dari caranya menyelipkan tabungan Rp5.000 ke dalam kaleng bekas biskuit. Kapan kita bisa ke sana, Bu? Tanyaku suatu malam, saat lilin hampir habis dan lampu PLN belum tahu kapan kembali. Ibu hanya tersenyum. Kalau Allah mau, pasti ada jalan. Tapi aku tahu, yang tak ibu ucapkan adalah, mungkin tidak dalam hidupnya. Dan itu yang membuat dadaku selalu sesak tiap kali aku memandang langit, mencari jawaban. Aku tumbuh dengan mimpi yang sama. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku ingin membawa ibu ke sana. Ingin melihat wajahnya menangis bukan karena lapar, tapi karena haru. Tapi di desa kami, mimpi itu terdengar seperti lelucon.
Orang seperti kita MAH cukup salat di musola. Nggak usah muluk-muluk ke Mekah, kata Pak RT suatu kali. Dan aku hanya diam. Tapi dalam hati, aku janji, mimpi itu tidak akan mati. Meskipun rumah ini akan roboh. Meskipun dunia bilang itu mustahil. Karena setiap malam, aku menatap langit dan bertanya hal yang sama. Ya Allah, bagaimana caranya? Hari masih gelap saat aku bangun. Angin pagi menusuk tulang. Menusuk dari celah-celah dinding papan rumah kami yang sudah mulai lapuk. Aku bangkit perlahan. Mencoba tak menimbulkan suara. Ibu masih tidur di kasur tipis dengan tangan menggenggam tasbih. Seolah berzikir bahkan dalam mimpinya. Aku menyusuri jalan tanah yang licin menuju warung Bu Rini. Di sana, tumpukan piring kotor menunggu untuk kusentuh. Air sumur dingin menggigit telapak tanganku. Tapi aku tak berani mengeluh. Bu Rini membayar 10.000 sekali bersih-bersih. Itu cukup untuk beli beras 2 hari. Tumben kamu cepat hari ini, Sari, kata Bu Rini sambil mengaduk kuah soto. Aku tersenyum. Nggak bisa tidur, Bu. Lagian makin pagi makin adem ngerjainnya. Bu Rini menatapku lama. Kamu ini masih muda, tapi matamu capek, sayang. Kayak orang yang bawa beban seumur hidup. Aku hanya tertawa kecil. Tak tahu harus menjawab apa. Siangnya, aku pulang. Ibu sudah duduk di depan mesin jahit tua peninggalan almarhum bapak. Tangannya gemetar, tapi tetap berusaha menjahitkan daster pesanan Bu Retno. Ibu, istirahat dulu. Nanti jahitannya miring, kataku sambil mendekat. Ibu tersenyum, tapi aku tahu senyumnya lelah. Ibu nggak mau kamu kerja sendirian. Lagian ini tinggal sedikit. Aku duduk di sampingnya, memperhatikan jarum dan benang yang bergerak. Mesin itu berderit-derit, seperti bernyanyi tentang waktu yang tak pernah berhenti meski pemiliknya nyaris rubuh. Sore harinya, aku ke kantor KUA kecamatan. Dengan langkah ragu, aku masuk dan bertanya ke petugas di loket. Pak, kalau mau daftar haji reguler, syaratnya apa ya? Petugas menatapku singkat, lalu mengambil selembar brosur. Antrean haji sekarang udah 12 tahun. Syaratnya KTP, KK, dan setoran awal 25 juta. 25. Suaraku nyaris hilang. Iya, itu baru setoran awal. Biaya pelunasan nanti bisa nambah lagi, tergantung kebijakan. Aku mengangguk pelan, mengambil brosur itu dan keluar. Dunia di luar terasa lebih gelap dari saat aku masuk. Langit sore memerah, seperti hatiku yang perlahan runtuh. Di rumah, aku hitung kembali tabungan kami. Kaleng biskuit warna biru yang kusimpan di bawah kasur. 1.000, 5.000, 2.000, totalnya 1.575.000. Itu pun hasil menahan lapar dan menunda beli sandal baru sejak 2 tahun lalu. Malamnya, aku melihat ibu duduk di pinggir ranjang. Kakinya telanjang, bengkak. Uratnya menonjol seperti akar yang memberontak dari dalam kulit. Tangannya memijat perlahan, berulang-ulang. Ibu, sini biar aku pijitin, kataku pelan. Ibu tersenyum. Nggak usah, kamu capek. Ibu masih kuat, kok. Aku duduk di lantai, menatapnya dari bawah. Kuat itu bukan berarti harus nahan semua sendiri, Bu. Ibu diam. Lalu perlahan air matanya menetes. Apa mimpi ibu terlalu besar? Ya, nak? Tanyanya dengan suara lirih. Aku mendongak, menahan tangis. Enggak, Bu. Justru itu mimpi paling suci yang pernah aku dengar. Dan aku janji, kita akan sampai ke sana. Ibu memelukku. Tangannya gemetar. Tubuhnya kurus dan hangat. Tapi di pelukannya, aku merasa dunia berhenti sejenak. Setelah ibu tidur, aku duduk di dapur. Sendiri. Hanya ditemani lampu minyak dan aroma kayu terbakar dari rumah sebelah. Aku menangis. Tapi bukan karena putus asa. Aku menangis karena tahu perjuangan ini belum selesai.
Lalu aku berdoa, dalam diam, sambil menatap langit dari celah-celah atap bocor. Ya Allah, kalau uang kami tak cukup, beri aku jalan. Kalau tenaga kami lemah, beri aku kekuatan. Tapi jangan ambil harapan kami, ya Rab, jangan ambil harapan Ibu. Pagi itu mendung, seperti hatiku yang tak kunjung cerah. Aku datang ke kantor travel haji dan umrah di kota sebelah, berharap bisa mendapatkan informasi tentang program bantuan atau subsidi. Pak, maaf, saya cuma mau tanya ada program haji untuk keluarga tidak mampu. Tanyaku pada resepsionis muda yang tersenyum kaku. Dia memintaku duduk, lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian, seorang pria berperut buncit dengan jas kebesaran keluar. Ia tersenyum sambil merapikan pecinya. "Apa kamu Sari?" tanyanya. Aku berdiri dan mengangguk sopan. "Iya, Pak." "Ayo, ikut saya ke ruangan. Kita ngobrol-ngobrol sebentar." Aku mengikuti langkahnya menuju sebuah ruangan ber-AC dengan poster-poster Ka'bah dan jemaah haji terpajang megah di dinding. Di meja, ada foto pria itu bersama pejabat, tokoh agama, dan artis-artis. "Nama saya Wahid. Saya pemilik sekaligus direktur utama di sini." "Kamu dari mana?" tanyanya sambil menuangkan teh ke gelasku. "Dari desa Banyuanyar, Pak. Saya datang karena ibu saya sudah lama sekali ingin haji. Tapi kami nggak punya cukup uang." Dia menatapku dalam. "Ibu kamu sudah tua?" Aku mengangguk. "Sudah, Pak. Kakinya juga sudah mulai bengkak. Tapi semangatnya untuk ke tanah suci masih utuh." Pak Wahid mengangguk-angguk, lalu diam sejenak. "Sari," katanya tiba-tiba, "kalau saya bantu, kalau saya tanggung semua biaya ibumu, termasuk kursi keberangkatan tahun ini, kamu mau nggak?" Aku tercenung. Jantungku berdegup tak karuan. "Maksud Bapak bantu, gimana?" Ia bersandar, lalu menatapku dengan senyum yang membuat perutku mual. "Saya sudah lama sendiri. Istri saya wafat 5 tahun lalu. Anak-anak saya semua di luar negeri. Saya butuh teman, penjaga rumah." "Istri, kalau kamu bersedia, saya nggak akan bikin kamu susah. Kamu tinggal di rumah saya. Dan ibu kamu langsung berangkat tahun ini juga. Jaminan dari saya pribadi." Dunia seperti berhenti berputar. Mataku panas, tanganku dingin. "Pak, saya ini masih 25 tahun. Bapak." Suaraku tercekat. 58, katanya sambil tertawa kecil. "Tapi kamu nggak perlu cinta. Cukup hormati saya. Saya akan hormati kamu dan ibumu. Lagi pula, ini kesempatan yang langka. Nak, banyak yang ngantre bertahun-tahun." Aku berdiri, mencoba tetap sopan. "Terima kasih, Pak. Saya pikir-pikir dulu." "Pikir cepat ya. Kursi haji tahun ini cuma tinggal 2. Kalau kamu setuju minggu ini, saya langsung daftarkan." Aku berjalan pulang dengan langkah gemetar. Sepanjang perjalanan, hujan turun pelan. Tapi hatiku jauh lebih basah dari tanah yang kupijak. Sampai di rumah, ibu menyambutku dengan senyum. "Dapat kabar apa, Nak?" Aku hanya menggeleng. "Belum apa-apa, Bu. Mau makan dulu?" tawarnya lembut. Aku menatap wajahnya. Keriput, lelah, tapi matanya masih punya cahaya yang aku cintai. Aku masuk kamar, lalu menutup pintu. Di dalam gelap, aku terduduk dan menutup wajah. Ya Allah, apakah ini jalan dari MU? Atau jebakan yang menguji harga diriku? Air mataku jatuh satu-satu. Di satu sisi, ada surga bernama Makkah untuk ibu. Di sisi lain, ada pintu masuk ke neraka batinku sendiri. Dan malam itu, aku tak tidur, hanya duduk memeluk diriku sendiri, bertanya berkali-kali, apakah harga dari mimpi ibu adalah aku sendiri? Malam itu hujan turun perlahan. Dapur rumah kami hanya disinari lampu temaram.
Sesekali berkedip seolah ikut ragu dengan beban pikiranku. Ibu duduk di tikar usang, menyeduh teh pahit yang kubuatkan tadi. Aku diam di sudut dapur, memeluk lutut, sementara secari kertas kosong tergeletak di pangkuanku. Kertas itu tadinya ingin kutulis surat penolakan untuk Pak Wahid. Tapi tanganku tak pernah sanggup menyelesaikan satu kalimat pun. Ibu batuk. Wah, dalam. Lalu ia menunduk dan mengeluarkan sapu tangan lusuh dari saku baju. Aku melihatnya. Samar. Tapi jelas. Ada merah di sana. Dar. Lagi. Ibu kenapa nggak bilang kalau batuknya makin parah? Tanyaku. Mencoba menyembunyikan gemetar di suaraku. Ibu hanya tersenyum. Namanya juga tua. Nak, badan sudah dipakai lama. Wajar kalau rewel. Aku tak bisa tahan. Aku mendekat, duduk di sampingnya, dan memeluknya erat. Bu, aku nggak kuat lihat ibu kayak gini. Aku pingin ibu sehat. Pingin ibu bahagia. Aku bahagia, nak, katanya, mengusap rambutku dengan tangan kurusnya. Selama kamu ada di samping ibu cukup. Aku menangis diam-diam dalam pelukannya, menyembunyikan isak agar tak membuatnya khawatir. Tapi air mataku tak bisa dibohongi. Minggu depan, daftar haji untuk keberangkatan tahun ini ditutup, kataku pelan. Ibu terdiam. Kamu sudah tanya ke kantor travel? Aku mengangguk. Ada satu cara. Tapi kenapa, nak? Apa harus bayar mahal? Aku menggeleng. Nggak pakai uang, tapi pakai aku, Bu. Suaraku hampir tak terdengar. Ibu menatapku bingung. Maksudmu? Aku menahan napas. Bos travel itu duda, Bu. Dia mau bantu ibu berangkat tahun ini, asal aku jadi istrinya. Ruangan hening. Hanya suara hujan dan napas kami yang terdengar. Ibu menatapku lama. Matanya mulai berair. Kamu serius? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Tapi aku nggak mau, Bu. Aku merasa seperti menjual diri. Tapi kalau aku tolak, ibu nggak akan pernah ke tanah suci. Dan waktu ibu. Cukup. Potong ibu lembut. Tangannya meraih tanganku. Menggenggam erat. Nak, kamu bukan barang untuk ditukar dengan mimpi siapapun. Bahkan mimpi ibu. Kalau Allah memang ingin ibu ke sana, Dia akan bukakan jalan yang tidak menyakiti anaknya sendiri. Aku tak bisa berkata-kata. Air mataku jatuh deras. Sementara ibu memelukku dalam diam. Tapi ibu sudah terlalu lama nunggu. Sudah terlalu sakit. Lalu kamu harus mengorbankan hidupmu? Tanya ibu sambil menangis. Tidak, Sari. Jangan pernah berpikir mimpi itu lebih besar dari harga dirimu. Malam itu, di bawah lampu dapur yang hampir padam, kami berdua menangis. Bukan karena kehilangan harapan, tapi karena kami menyadari, memilih harga diri kadang lebih menyakitkan daripada menyerah. Tapi setidaknya, kami menangis dengan kepala tegak. Aku terima. Kalimat itu keluar dari mulutku seperti bisikan, lirih dan nyaris patah. Tak ada musik, tak ada bunga, tak ada mata berbinar. Yang ada hanya aku, duduk kaku di bangku ruang tamu, mengenakan baju lusuh yang bahkan belum sempat disetrika. Pak Wahid duduk di depanku, mengenakan batik mahal dan jam emas yang terlalu mencolok untuk malam sepi seperti ini. Ia menggenggam tanganku. Dingin, seperti batu nisan, atau seperti malam yang kehilangan bulan. Terima kasih, Sari. Kamu gak akan nyesel, katanya dengan senyum yang entah mengandung kebanggaan atau nafsu yang tersembunyi. Aku hanya tersenyum kecil, lalu segera menarik tanganku kembali. Ibu mana? Tanya Pak Wahid. Di dapur. Jawabku pelan. Dari dapur terdengar suara sendok yang beradu dengan panci, diselingi lagu lawas yang diputar dari radio kecil milik ibu. Lagu itu ceria. Ibu bahkan terdengar bersenandung pelan. Bahagia,
Dengan cara sederhana dan jujurnya sendiri. Aku berdiri, lalu melangkah ke kamar. Di dalam kamar, aku meringkuk di kasur tipis. Aku memejamkan mata, mencoba membungkam suara hatiku yang terus berteriak. Apa yang kau lakukan, Sari? Ini bukan cinta. Ini bukan jalan Tuhan. Tapi suaraku sendiri sudah hilang. Tenggelam oleh suara tawa ibu di luar sana. Dan oleh bayangan Ka'bah yang selama ini hanya bisa kulihat dari televisi. Ibu seneng banget, nak, kata ibu sambil memelukku di dapur malam itu. Ibu nggak nyangka. Akhirnya ibu bisa beneran berangkat. Allah itu maha baik, ya. Aku hanya mengangguk, menelan air mata yang hendak jatuh. Pak Wahid orang baik. Kok? Dia memang tua, tapi dia sopan. Dia janji akan jaga kamu. Nak. Aku tersenyum pahit. Jaga aku, atau beli aku? Tapi aku tak berkata apa-apa. Aku hanya menatap wajah ibu yang bersinar penuh harapan. Mimpi itu, mimpi sujud di hadapan Ka'bah, terlihat begitu dekat di matanya. Terlalu dekat untuk kuhancurkan hanya karena aku takut luka. Dan malam itu aku berbisik pada diriku sendiri. Mungkin memang bukan semua orang ditakdirkan menikah karena cinta. Hari itu langit mendung, seperti ikut memahami bahwa ini bukan pernikahan yang bahagia. Bukan pernikahan yang penuh cinta dan harapan. Hanya sebuah akad sederhana di ruang tamu rumah. Disaksikan beberapa tetangga dan 2 orang saksi yang bahkan tak tahu siapa aku. Tidak ada dekorasi. Tidak ada gaun putih. Aku hanya mengenakan kebaya lama milik ibu, yang sudah kusam warnanya. Rambutku disanggul seadanya oleh tangan tetangga yang kebetulan bisa merias. Bibirku dipoles tipis, bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk menutupi duka. Pak Wahid duduk bersila di depan penghulu. Ia terlihat tenang, bahkan sedikit sumringah. Mungkin dalam pikirannya, hari ini adalah kemenangan. Seorang pria tua yang berhasil membeli seorang gadis muda dengan impian dan kesulitan hidupnya. Penghulu mulai membacakan doa. Ibu berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin, tapi penuh semangat. Anakku menikah hari ini, bisik ibu dengan mata yang berkaca. Akhirnya Allah beri kita jalan. Aku hanya menatapnya, tidak sanggup menjawab. Lalu datanglah detik itu. Ijab kabul, sah? Sah, jawab para saksi. Semua orang mengucap syukur. Tepuk tangan kecil terdengar. Ibu menangis bahagia, memelukku dengan wajah penuh air mata. Tapi aku tahu, hanya aku yang sadar, bahwa saat itu, jiwaku menghilang. Sore itu, rumah kami menjadi sunyi setelah semua orang pulang. Aku duduk di pojok kamar, masih mengenakan kebaya yang kini mulai lepas benangnya. Di tanganku, tersemat cincin emas sederhana. Dingin, seperti logam biasa. Seperti hidup yang bukan milikku lagi. Pak Wahid masuk ke kamar. Aku menunduk. Ia hanya berkata, "Istirahat saja, hari ini pasti melelahkan." Aku tak menjawab. Begitu ia keluar, aku menangis dalam diam. Tanpa suara, hanya air mata yang menetes satu persatu di atas sajadah yang sudah usang. Aku memandang langit-langit kamar, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika ini jalan MU, beri aku kekuatan. Jika bukan, selamatkan aku sebelum jiwaku hancur sepenuhnya." Tapi hari itu, tidak ada jawaban. Hanya senyuman palsu yang harus kutunjukkan di hadapan ibu, dan kehancuran yang hanya aku sendiri yang tahu. Malam itu kamar pengantin tidak berisi bunga-bunga atau cahaya lembut seperti di film-film. Tidak ada suara tawa atau percakapan manis. Hanya sunyi yang menggantung di udara, dan detak jantungku yang berdentum terlalu kencang di dada. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kebaya yang sama, belum berganti pakaian. Pak Wahid sedang merapikan sajadah setelah salat Isya. Wajahnya tenang, terlalu tenang, membuatku semakin gugup. "Ganti bajumu, biar lebih nyaman," katanya pelan,
seperti berbicara pada anak kecil. Aku hanya mengangguk dan masuk ke kamar mandi, mengganti kebaya itu dengan daster lusuhku sendiri. Aku tidak ingin pakai baju tidur yang baru dibelikan olehnya. Rasanya terlalu asing, terlalu manis untuk malam sepahit ini. Saat aku keluar, lampu kamar sudah diredupkan. Pak Wahid duduk di sisi ranjang, lalu berdiri begitu melihatku. "Aku tidak akan menyentuhmu malam ini," katanya perlahan. "Atau malam-malam berikutnya, kecuali kamu yang mengizinkan." Aku tak menjawab, hanya diam dan berjalan pelan ke sisi ranjang sebelah kiri. Punggungku menghadapnya, tubuhku kaku, tanganku gemetar. Tapi aku tak bisa menangis di depannya. Aku menahan semuanya. Tak lama kemudian, ia mematikan lampu. Gelap, hanya ada napas kami yang menggantung di udara hening. Lalu, satu air mata menetes ke bantal. Lalu dua, lalu lebih banyak lagi. Aku menangis diam-diam, seperti bocah yang kehilangan rumah. Tapi ini lebih buruk, karena yang hilang adalah diriku sendiri. Aku menatap dinding gelap di depanku dan bertanya dalam hati, apa aku masih manusia? Atau hanya boneka yang dijual karena nasib? Pak Wahid sepertinya tahu aku menangis. Tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya menarik napas panjang dan perlahan tertidur. Sedangkan aku tidak tidur malam itu. Aku hanya menggenggam erat selimut yang tak mampu menghangatkan luka. Luka yang kubawa bukan dari tubuh, tapi dari jiwa yang tak punya ruang untuk mengadu. Dan di luar kamar itu, dunia tetap berjalan. Tapi untukku, malam itu adalah awal dari hidup yang sepenuhnya sunyi. Pagi itu langit cerah, tapi dadaku mendung. Aku baru selesai mencuci piring ketika Pak Wahid datang membawa map coklat tebal. Ia menyerahkannya tanpa banyak bicara, hanya berkata, "Semua sudah beres. Tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Beritahu ibumu." Aku mengangguk. Tenggorokanku seperti dicekik. Map itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah kupegang. Dengan tangan gemetar, aku melangkah masuk ke kamar tempat ibu biasa duduk membaca Al-Quran. Beliau sedang memijat kakinya, sesekali meringis, tapi tetap tersenyum saat melihatku datang. "Ada apa, Nak?" tanya ibu lembut. Aku tak langsung menjawab, hanya duduk di sampingnya dan menyerahkan map itu. Ia membuka pelan-pelan, seperti membuka sesuatu yang suci. Dan ketika matanya menangkap tulisan, jadwal pemberangkatan haji tahun ini, tubuhnya menggigil. "Ya Allah!" bisiknya lirih. Lalu ia mencium dokumen itu. Berkali-kali, memeluknya seperti bayi yang lama hilang. "Ya Allah, akhirnya kau undang juga aku ke rumah MU." Suaranya pecah. Tangisnya tumpah tanpa bisa dicegah. Ibu berlutut di lantai, memeluk map itu sambil menggigil. Aku ikut menangis. Tapi air mataku berbeda. Air mataku adalah tangisan diam yang tak punya tempat untuk lari. "Ibu, bahagia, ya?" tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Ibu mengangguk berkali-kali. "Ini lebih dari mimpi. Kamu malaikat, Nak. Kamu yang mewujudkan semua ini. Allah memberkatimu." Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya memeluknya dari belakang, menyembunyikan wajahku di pundaknya. Di sana, aku menangis dalam senyap. Tubuhku bergetar. Hatiku berteriak, "Tuhan, apakah aku telah berdosa?" Aku tahu aku melakukan ini demi ibu. Tapi saat aku melihat wajah bahagianya, justru rasa bersalah itu semakin menghujam. Seakan cinta yang kukorbankan tidak cukup suci karena harus dibayar dengan harga yang tak bisa kusebutkan. Malam itu, saat ibu tertidur dengan map itu di pelukannya, aku duduk sendirian di serambi rumah, menatap langit, dan berdoa dalam diam. Jika ini salah, ampuni aku. Jika ini benar, kuatkan aku. Tapi apapun itu, jangan ambil senyum itu dari wajah ibu. Biarlah aku saja yang menanggung semuanya. Dan angin malah menjawab doaku.
Tidak dengan suara, tapi dengan pelukan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Setiap hari terasa sama. Bangun pagi, memasak untuk Pak Wahid, membersihkan rumah yang selalu terasa kosong. Ia selalu datang tepat waktu, makan dengan tenang, dan pergi dengan senyum yang kaku. Kadang aku merasa seperti bayangan. Ada, tapi tak terlihat. Pak Wahid bukan pria yang jahat. Ia hanya tak pernah tahu bagaimana caranya membuat aku merasa seperti istri. Ia tak pernah bicara lebih dari yang diperlukan. Terkadang aku merindukan percakapan ringan, tawa yang muncul tanpa alasan. Tapi yang ada hanyalah kesunyian. Malam-malam, aku tidur di kamar yang terpisah. Di atas ranjang yang besar dan sepi, aku terjaga memikirkan apa yang hilang dari hidupku. Aku tak tahu kapan terakhir kali aku merasa hidup. Bukan sebagai anak yang berjuang untuk ibunya, atau wanita yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Suatu malam, aku duduk di meja makan. Pak Wahid sudah selesai makan dan duduk membaca surat kabar. Ponselnya tergeletak di meja, bergetar. Aku bisa mendengar detak jantungku di telinga, tapi aku tak bisa menahan diri. Perlahan, aku menggapai ponsel itu, membuka pesan yang tertera di layar. Dari Clara, bagaimana kabar semuanya? Kami merindukanmu. Rian juga. Semoga segalanya baik-baik saja. Terus berjuang, ya. Pesan itu seperti cambukan. Aku membacanya beberapa kali, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Clara, yang pernah merusak segalanya, sekarang mengirimkan pesan kepadaku, seolah tak ada yang terjadi. Rian, suamiku yang dulu, disebut dengan begitu ringan. Aku merasa seluruh tubuhku kaku, seakan tak bisa bergerak. Saat itu, Pak Wahid berdiri. Ia berjalan menuju meja, memungut ponselnya, dan hanya berkata, "Jangan khawatir tentang itu." Aku menatapnya, tanpa bisa berkata apa-apa. Ada kekosongan yang sangat besar di antara kami. Sebuah jurang yang tak bisa dijembatani. Kami hidup bersama, tapi seperti dua orang yang terpisah oleh dunia yang berbeda. Setiap hari yang berlalu semakin menegaskan bahwa aku hanyalah seorang wanita yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, tanpa harapan. Aku merasa seperti melawan arus, terus bergerak meski tak tahu arah. Aku rindu diriku sendiri, wanita yang dulu punya mimpi, wanita yang pernah merasa hidup, yang tertawa tanpa takut, yang merasa bebas. Kini, aku hanyalah bayangan dari diri yang dulu. Hari-hari ini terasa seperti tak ada warna. Semua serba abu-abu, terlalu gelap untuk disebut terang, terlalu terang untuk disebut gelap. Aku hanya berjalan, menunggu waktu yang terus berlalu, tanpa pernah tahu apa yang akan datang. Saat aku melihat ibu bersiap untuk pergi haji, senyumnya yang bahagia, matanya yang penuh harapan, aku merasa seharusnya aku ikut bahagia. Tapi entah kenapa, setiap senyuman ibu semakin membuatku merasa lebih kosong. Apa aku salah? Apa keputusan ini benar? Aku terus bertanya-tanya, namun tak ada jawaban yang datang. Malam itu, saat ibu tidur dengan hati yang penuh harapan, aku berdiri di depan jendela, menatap bintang yang tersembunyi di balik awan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini jalan yang benar? Dan jika aku harus terus menjalani hidup ini, apakah aku akan menemukan kembali diriku yang hilang? Hari itu, aku memutuskan untuk bertanya pada Siti, pembantu lama di rumah Pak Wahid, yang sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Pak Wahid, tentang dirinya yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Aku sudah merasa seperti hidup dalam bayang-bayang seorang pria yang tak pernah benar-benar aku kenal. Siti sedang menyapu halaman saat aku mendekatinya. Matanya yang lelah melirikku, tapi ia tersenyum kecil, seolah mengerti niatku. "Ada apa, Neng?" tanya Siti dengan lembut, mengatur sapu di tangannya. "Ada sesuatu yang ingin kutanya," jawabku, sedikit ragu. "Tentang Pak Wahid." Siti menatapku dengan wajah serius, lalu menunduk. Aku bisa melihat perasaan bersalah di matanya.
Pak Wahid. Dia orang yang baik, Neng. Tapi, dia pernah sangat mencintai istrinya. Istrinya yang sudah meninggal. Aku merasa ada yang berat di dadaku mendengar kalimat itu. Sebuah perasaan aneh menggelitik hatiku. Istrinya yang sudah meninggal? Apa yang terjadi? Siti berhenti sejenak, seolah berpikir apakah ia harus melanjutkan cerita ini atau tidak. Namun, ia akhirnya duduk di bangku kayu tua di halaman, menepuk-nepuk kursi di sampingnya, memberi isyarat agar aku duduk. Istrinya, namanya Laila. Mereka menikah muda. Pak Wahid sangat mencintainya. Mereka bahagia, Neng. Sampai suatu hari, Laila jatuh sakit. Sakitnya parah. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun terbaring di rumah sakit. Pak Wahid, dia nggak pernah meninggalkan istrinya. Dia jaga, dia rawat. Sampai akhirnya Laila pergi. Aku terdiam mendengar cerita itu. Merasakan betapa dalamnya cinta yang pernah dimiliki Pak Wahid. Tidak ada yang memberitahuku hal ini sebelumnya. Aku hanya tahu ia seorang duda, yang sekarang hidup sendirian dengan keheningan yang mengekang seluruh rumahnya. Siti melanjutkan, sejak itu, Pak Wahid nggak pernah benar-benar bisa terbuka untuk orang lain. Hatinya kosong, Neng. Walaupun dia menikah lagi, dia tak pernah bisa benar-benar mencintai istrinya yang baru. Dia hanya mencari pengganti, mungkin. Tapi tak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Siti menunduk, kemudian menatapku dengan mata yang penuh empati. Neng, kamu jangan salah paham. Pak Wahid bukan orang yang buruk. Dia cuma terluka. Cuma hatinya yang terluka. Sampai-sampai dia nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang tiba-tiba saja menggenang. Aku merasa seolah ada dinding yang menghalangiku untuk memahami Pak Wahid sepenuhnya. Di satu sisi, aku merasa kasihan padanya, tapi di sisi lain, aku juga merasa terperangkap dalam pernikahan yang tak pernah aku inginkan. Apakah dia akan pernah bisa bahagia lagi? Tanyaku, hampir berbisik. Siti menggeleng pelan. Itu hanya dia yang tahu, Neng. Cinta yang sebesar itu, yang hilang, bukan sesuatu yang bisa sembuh dalam sekejap. Aku menatap ke arah rumah, di mana Pak Wahid sedang duduk di ruang tamu, sendirian. Betapa besar rasa kehilangan yang harus ia tanggung. Betapa lama ia hidup dengan kenangan dan rasa sakit itu. Tiba-tiba, aku merasa hatiku semakin berat. Tidak hanya karena diriku sendiri yang terjebak dalam pernikahan ini, tetapi juga karena aku tahu, aku takkan pernah bisa mengisi ruang sebesar itu di hati Pak Wahid. Aku bukan Laila. Aku hanya aku. Seorang wanita yang terperangkap dalam sebuah janji, mencoba melakukan yang terbaik, meski jiwaku sendiri terasa terkikis sedikit demi sedikit. Siti berkata lagi, dengan suara penuh pengertian, Neng, hidup ini memang kadang gak adil. Tapi kamu tetap harus bertahan. Kamu punya ibu yang sangat sayang padamu, dan itu lebih dari cukup. Aku mengangguk pelan, namun rasanya, kata-kata itu tak mampu mengobati perasaan kosong di dalam diriku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kuperjuangkan? Aku tahu aku mencintai ibuku, tetapi akankah aku terus hidup dalam penantian kosong ini? Ataukah ada jalan keluar yang mungkin aku belum temukan? Malam itu, saat aku terbaring di ranjang, aku memikirkan semuanya. Pak Wahid, Laila, ibu, dan aku yang tengah berjuang untuk mencari jalan keluar. Tapi sepertinya, setiap kali aku melangkah, jalan itu semakin gelap, dan aku semakin tak tahu arah. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, aku bisa menemukan sedikit kedamaian dalam hidup ini. Kedamaian yang selama ini tak pernah kutemui pagi itu. Langit cerah dan angin sejuk menyambut kami di bandara. Aku menggenggam erat tangan ibu, merasakan kehangatan yang semakin menipis. Ada sesuatu yang berat di dadaku, sesuatu yang tak bisa kuungkapkan. Saat ibu melangkah menuju pintu keberangkatan, hatiku rasanya terhempas. Jaga diri baik-baik, Bu.
kataku, berusaha tersenyum meski bibirku gemetar. Ibu menatapku. Senyum di wajahnya tak pernah surut. Jangan khawatir, Nak. Ibu akan baik-baik saja. Doakan ibu supaya bisa kembali dengan selamat, ya? Aku mengangguk. Meski hatiku terpecah. Ini adalah momen yang seharusnya penuh kebahagiaan. Kebahagiaan yang ibu tunggu bertahun-tahun. Tapi kenapa rasanya aku tak bisa merasakan kebahagiaan itu? Aku melangkah beberapa langkah di belakang ibu, mengikuti setiap gerakannya dengan mata yang penuh rasa takut. Keberangkatannya ke Tanah Suci adalah puncak dari semua pengorbanan yang telah ibu lakukan. Tapi aku tahu, di balik senyumnya yang tulus, ada ketakutan yang sama seperti yang kurasakan. Di hadapan pintu masuk ruang tunggu, ibu berhenti sejenak. Dia berbalik dan melihatku. Matanya menyiratkan perasaan yang sulit dijelaskan. Nak, ibu berangkat dengan doa-doa ibu. Doakan ibu, ya. Aku hanya bisa mengangguk. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku tahu ini adalah impian ibu. Impian yang akhirnya akan terwujud. Tapi mengapa rasanya aku merasa begitu kosong? Mengapa hatiku terasa sangat berat? Saat ibu melangkah lebih jauh, aku ingin berteriak, ingin memanggilnya kembali. Tunggu, jangan pergi dulu. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokanku. Aku hanya bisa berdiri di sana, melambaikan tangan dengan rasa yang campur aduk. Ibu berhenti di ambang pintu masuk, melambai dengan tangan yang sama, senyumnya masih tetap terukir, penuh harapan dan kebahagiaan yang murni. Aku tahu, di dalam hatinya, ibu merasa bahagia. Impian yang sudah bertahun-tahun ia tunda kini akan terwujud. Tapi aku merasa seolah ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya. Rasanya seperti ada yang hilang, dan aku tak tahu apakah aku akan mampu menghadapi hari-hari tanpa ibu di sampingku. Aku takut. Takut jika aku tak bisa menjaga dirinya seperti yang dia jaga aku selama ini. Ibu melambaikan tangannya sekali lagi, dan saat pintu bandara mulai menutup, aku hanya bisa menatapnya, menahan air mata yang jatuh begitu saja. Hatiku penuh dengan doa. Doa untuk keselamatannya. Doa untuk agar ia kembali dengan selamat. Tuhan, jagalah dia. Aku hanya ingin dia kembali. Bisikku dalam hati, memohon dalam diam. Saat ibu hilang di balik pintu itu, aku berdiri di sana, merasa seolah dunia berhenti berputar. Kehilangan yang datang tak terduga, meski aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Namun, bagaimana aku harus hidup tanpa kehadirannya di setiap langkahku? Aku berjalan perlahan keluar dari bandara, melangkah dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi yang pasti, aku tak akan pernah berhenti berdoa untuk ibu. Hari-hari berlalu begitu saja, seperti angin yang menyapu tanah kering tanpa jejak. Rumah ini, yang dulu penuh dengan tawa ibu, kini terasa kosong. Setiap sudutnya seakan menelan aku hidup-hidup. Dinding-dinding yang seharusnya penuh cerita kini hanya menyimpan hening. Suara langkah kaki terasa begitu berat. Seolah setiap detik menambah beban yang tak terlihat. Aku dan Pak Wahid hidup dalam dunia yang berbeda. Kami berada di bawah atap yang sama, berbagi ruang yang sama, tapi kami tak pernah saling berbicara. Ada jarak yang tak bisa dijembatani. Meski aku sudah berusaha, Pak Wahid, dengan segala keheningannya, seolah semakin menjauh. Dia bukan suami yang hangat, bukan lelaki yang bisa mengisi kekosongan hati. Dia hanya ada di sini, tetapi hatinya entah berada di mana. Kadang, aku menangkap pandangannya yang tajam, yang menghujam ke arahku. Sebuah tatapan yang penuh tanda tanya. Mungkin sebuah keresahan yang tak bisa dia ungkapkan. Aku melihatnya menatapku lama, begitu lama, sampai aku merasa tercekik. Dan tepat saat aku ingin membuka mulut, dia akan segera berbalik dan pergi, seolah tidak ada yang terjadi. Ada semacam ketidakpastian di antara kami. Pak Wahid tak pernah bicara banyak, dan aku pun merasa enggan untuk memulai. Apakah dia menyesal menikahiku?
Apakah dia merasa terperangkap dalam pernikahan yang tidak pernah ia inginkan? Aku tidak tahu, dan dia pun tidak pernah memberi petunjuk. Tapi setiap kali aku menatapnya, ada kekosongan di matanya yang membuatku bertanya-tanya. Ada jarak yang semakin lebar, semakin tidak bisa dijangkau. Aku merasakan kehadirannya, tetapi dalam diam. Kami berbagi rumah. Tapi kami seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal dalam satu tempat. Tak ada kebersamaan yang berarti. Tak ada tawa. Tak ada percakapan yang mengalir seperti dulu. Hanya keheningan yang menyesakkan. Bahkan, saat aku mencoba mengisi rumah dengan suara, misalnya dengan menyalakan radio atau TV, Pak Wahid selalu memilih untuk tetap diam. Bahkan di meja makan, kami makan dalam hening, tanpa kata-kata. Aku ingin berbicara, ingin membuka percakapan, tetapi selalu ada rasa takut. Takut kalau aku salah, takut kalau dia semakin menjauh. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Mungkin, seperti aku, dia pun merasa terperangkap dalam hubungan ini, dalam kehidupan yang dibangun dari pengorbanan yang terlalu besar. Tapi perasaan terperangkap itu tak pernah kami ungkapkan. Kami biarkan menumpuk di dalam hati, mengikis sedikit demi sedikit kebahagiaan yang mungkin pernah ada. Di malam-malam yang panjang, aku sering terjaga, terbangun dengan pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Aku tak tahu bagaimana menjawabnya. Bahkan untuk diriku sendiri, apakah aku masih punya jalan keluar dari pernikahan ini? Apakah aku bisa merasa bahagia lagi? Semua perasaan ini, rasa kosong dan tak berdaya, menyelimutiku, seperti kabut yang tak bisa kusingkirkan. Dan saat aku menatap cermin, aku melihat diri ini, bukan wanita yang kuat, bukan wanita yang bahagia. Aku hanya melihat seorang perempuan yang terluka, yang tak tahu lagi siapa dirinya, yang terperangkap dalam sebuah rumah besar yang sepi dan dingin. Pak Wahid mungkin tak pernah tahu bahwa aku merindukan kehangatan, merindukan percakapan, merindukan tawa yang mengisi udara di sekitar kami. Aku merindukan kebahagiaan yang seharusnya bisa kami ciptakan bersama. Tapi dalam keheningan yang terus menggerogoti ini, aku mulai meragukan apakah semua itu masih mungkin ada. Rumah ini kini seperti kuburan bagi jiwaku. Sepi, gelap, dan tak ada cahaya yang bisa menerangi. Aku merasa hilang, dan semakin lama, aku semakin merasa tak ada lagi yang bisa menyelamatkan aku dari kehampaan ini. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu, menatap foto ibu yang sedang tersenyum di hadapan Ka'bah. Itu adalah mimpi yang selama ini kami perjuangkan bersama. Ibu selalu berkata bahwa ia ingin sekali merasakan kebahagiaan bisa berdoa di tempat yang penuh berkah itu. Tetapi, tiba-tiba, telepon berdering. Suara di ujung sana, yang terdengar asing namun penuh kecemasan, menyampaikan kabar yang menghancurkan hatiku. Ibu jatuh sakit di Mekah, kata suara itu dengan terbata. Kami sedang mengusahakan agar dia bisa segera dipulangkan. Rasanya dunia ini tiba-tiba gelap. Hatiku tercekat, dan napasku terasa sesak. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba datang begitu saja. Ibu di tanah suci, di tempat yang jauh, dalam keadaan sakit. Rasanya aku tidak bisa bergerak, hanya dia membeku, terbungkus rasa takut yang luar biasa. Pak Wahid, yang sejak tadi duduk diam, langsung berdiri dan meraih telepon. Kita akan mengurus keberangkatan secepatnya, ujarnya dengan tenang. Tapi di balik kata-katanya, aku bisa melihat betapa cemasnya dia. Aku tahu dia khawatir, meski kami tidak pernah menunjukkan perasaan kami satu sama lain. Dalam hitungan jam, kami sudah berada di bandara, mempersiapkan keberangkatan. Hati dan pikiranku hanya ada satu tujuan. Ibu, aku harus melihatnya. Aku harus memastikan ia baik-baik saja. Semua rasa cemas ini seperti memelukku erat-erat. Di dalam pesawat, aku duduk tanpa banyak bicara, memegang tasbih erat-erat di tanganku. Setiap kali aku menatap tasbih itu, aku merasa seperti memegang semua harapan dan doa ibu. Aku berbisik dalam hati,
berharap bisa mengirimkan doa yang kuat, berharap Tuhan mendengarnya. "Jangan ambil dia, Tuhan," bisikku pelan. "Jangan sekarang." Ibu belum selesai dengan semua impian-impian yang dia punya. "Belum sekarang, Tuhan." Aku menutup mataku, merasakan setiap detik berlalu dengan begitu lambat. Aku ingin menghilangkan semua rasa takut ini, ingin meyakinkan diriku bahwa ibu akan baik-baik saja. Tetapi perasaan itu, kekhawatiran yang menyesakkan dada, terus menghantuiku. Pak Wahid duduk di sampingku, mencoba memberi sedikit kenyamanan. Namun, tak ada kata-kata yang bisa mengisi kesunyian ini. Hanya ada suara detak jantung yang terasa begitu keras di telingaku. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan ibu yang sedang terbaring sakit di rumah sakit Mekah selalu datang. Rasa sakitnya terasa begitu dekat, seperti aku bisa merasakannya di tubuhku sendiri. "Pak Wahid." Aku akhirnya membuka suara yang terdengar begitu lemah. "Apa yang akan terjadi jika ibu tidak bisa kembali?" Pak Wahid menatapku dengan tatapan penuh pengertian, seakan tahu apa yang aku rasakan. "Jangan berpikir begitu," jawabnya pelan. "Ibu akan kembali. Kita akan berdoa dan berharap yang terbaik." Tapi meskipun kata-kata itu terdengar menenangkan, perasaan khawatirku tetap tak bisa hilang. Setiap menit terasa seperti setahun, dan aku hanya bisa berdoa, memohon pada Tuhan untuk memberikan kesembuhan pada ibu. Sampai akhirnya, pesawat itu mendarat di Bandara Internasional Mekah, dan aku bergegas menuju rumah sakit tempat ibu dirawat. Semakin dekat, hatiku semakin berdebar. Semua rasa cemas, khawatir, dan takut menyesakkan dada. Aku ingin segera melihat ibu, mendengar suaranya, merasakan kehadirannya lagi. Tapi di dalam hatiku, satu doa itu terus kuulang. "Jangan ambil dia, Tuhan, belum sekarang." Aku berjalan terburu-buru, mengikuti langkah-langkah cepat Pak Wahid di lorong rumah sakit yang sepi. Udara terasa lebih berat, napasku sesak. Semua yang ada di pikiranku hanya satu, ibu. Aku hanya ingin melihatnya. Aku hanya ingin memastikan bahwa ia masih ada, bahwa ia masih hidup, dan bahwa ia masih bisa merasa tenang. Saat aku sampai di ruang rawat inap, pintu itu terbuka perlahan. Di dalam, ibu terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan selang infus di tangan dan wajah yang tampak pucat. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang lebih kuat daripada kelemahan tubuhnya. Senyum itu, senyum ibu yang selalu ada, bahkan saat dunia tampak runtuh di sekitarnya. "Ibu." Suaraku tercekat, dan air mata mulai membasahi pipiku tanpa bisa kutahan. Aku berjalan mendekat, memegang tangan ibu yang terkulai lemah. "Ibu, kenapa tidak bilang kalau kau sakit begini?" Ibu hanya tersenyum lembut, seperti tidak ada yang berubah. "Aku sudah kuat, Nak, jangan khawatir. Aku sudah melihat Ka'bah," katanya dengan suara yang bergetar, namun penuh ketenangan. Kata-katanya menghantamku seperti petir. Aku hampir tidak percaya apa yang aku dengar. "Ibu sudah melihat Ka'bah? Benarkah?" Aku memandang wajah ibu dengan penuh kebingungan, mencoba mengerti apa yang baru saja ia katakan. Ibu mengangguk perlahan, matanya yang hampir tertutup karena kelelahan tampak penuh kedamaian. "Aku datang ke sini bukan hanya untuk berdoa untukmu, Nak," lanjutnya dengan suara yang semakin lemah. "Aku datang untuk melihat tempat yang selama ini kuimpikan. Dan aku sudah melihatnya. Aku sudah cukup." Hatiku terasa seperti diremas-remas. Tetesan air mata tak bisa kutahan lagi. Aku memeluk tubuh ibu dengan erat, seakan ingin menyerap seluruh kehangatan dan kedamaian yang ada di dalam dirinya. "Ibu, jangan bilang seperti itu. Aku belum siap kehilanganmu." Air mata ibu juga mulai menetes, meskipun ia mencoba tersenyum. "Aku tahu, Nak. Tapi hidup ini selalu punya waktunya. Aku sudah melihat Ka'bah. Aku sudah melihat harapanku terkabul.
Dan aku tahu, kau akan kuat. Kau selalu lebih kuat dari yang kau pikirkan. Aku menggenggam tangannya lebih erat, mencoba memberi kekuatan yang aku sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Ibu, aku minta maaf kalau aku belum bisa memberimu yang terbaik. Kalau aku belum bisa memberikanmu kebahagiaan yang kau impikan. Ibu mengusap pipiku dengan tangannya yang lemah. Nak, kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kau sudah memberikan aku cinta yang tak terhingga. Itu sudah cukup. Aku menatap ibu dengan penuh kasih. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa begitu kecil, begitu tak berarti dibandingkan dengan ketenangan dan kedamaian yang ibu rasakan. Aku merasa seperti ingin memohon pada waktu agar memberi kami lebih banyak waktu bersama, lebih banyak kesempatan untuk membuat ibu bangga. Tetapi aku tahu, aku tak bisa melawan takdir. Dengan napas yang berat, aku mencium kening ibu. Aku janji, ibu, aku akan selalu ingat apa yang kau ajarkan. Aku akan kuat. Aku akan menjalani hidup dengan penuh syukur, seperti yang kau ajarkan. Ibu tersenyum, meskipun tubuhnya semakin lemah. Itulah harapanku. Nak, jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa kalah. Aku duduk di samping ranjangnya, memegang tangan ibu yang semakin dingin, dan berbisik dalam hati. Ibu, aku akan membuatmu bangga. Aku akan melanjutkan perjuanganmu. Saat itu, aku tahu bahwa meskipun kami terpisah oleh ruang dan waktu, cinta ibu akan selalu ada di dalam diriku. Dan itu akan menjadi kekuatan yang tak pernah bisa dihancurkan oleh apapun. Pesawat itu mendarat dengan mulus, dan aku merasa seolah seluruh perjalanan hidupku baru saja dimulai. Pintu pesawat terbuka, dan udara di tanah air terasa berbeda. Mungkin karena aku telah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Atau mungkin karena aku kembali bukan sebagai perempuan yang sama seperti dulu, yang penuh keraguan dan kebingungan. Pak Wahid duduk di sampingku. Wajahnya kini tampak lebih tenang, lebih dalam. Setelah perjalanan panjang kami, aku mulai memahami lebih banyak tentangnya. Tentu, hubungan kami tak sempurna, tapi ada perubahan. Ada sebuah perasaan yang tumbuh, tak hanya dalam diriku, tapi juga dalam dirinya. Mungkin perjalanan ini bukan hanya untuk ibu, mungkin juga untuk kami. Di rumah, semuanya terasa sunyi. Rumah besar ini yang tadinya begitu dingin, kini mulai terasa lebih hangat. Mungkin itu hanya karena aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Atau mungkin karena aku mulai merasakan kedamaian dalam diri sendiri. Pak Wahid duduk di meja makan setelah makan malam, memandangiku dengan serius. Aku sudah memikirkan sesuatu, katanya, membuatku menatapnya. Aku ingin kita mulai usaha kecil-kecilan. Toko kue. Untuk ibu. Sebagai kenangan dan sebagai bentuk penghargaan untuk semuanya yang telah kau lakukan. Aku terdiam sejenak. Ide itu mengalir seperti aliran air yang tenang, menenangkan hatiku yang masih banyak terombang-ambing. Toko kue. Untuk ibu. Itu bukan hanya sekedar usaha, tetapi juga impian yang mungkin ibu tak pernah sempat wujudkan. Ini adalah cara untuk menghidupkan kembali sebagian dari mimpi ibu yang sudah pergi. Toko kue, ya. Aku berkata pelan, mencoba membayangkan langkah-langkah yang harus kuambil. Aku tak pernah berpikir tentang itu sebelumnya. Tapi, jika itu bisa membuat ibu bangga, aku akan melakukannya. Pak Wahid tersenyum. Aku tahu kau bisa. Kita akan jalani ini bersama. Kita mulai kecil, dan kita bangun dari dasar. Aku mengangguk. Rasanya, setelah sekian lama merasa kehilangan, kini aku merasa diberi kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, bukan hanya untuk ibu, tetapi untuk diriku sendiri. Untuk masa depan yang lebih terang. Untuk kehidupan yang lebih berarti. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan, meskipun tidak tanpa tantangan. Aku dan Pak Wahid mulai merencanakan segala sesuatu untuk toko kue ini. Kami berdua bekerja keras, kadang bercanda,
Kadang berbicara serius tentang bagaimana usaha ini bisa berkembang. Aku mulai mengerti bahwa ada lebih banyak sisi dari dirinya yang aku belum lihat sebelumnya. Tidak lagi hanya Pak Wahid yang tampak keras dan tak terjangkau. Kini aku melihatnya sebagai sosok yang peduli, yang berusaha melakukan yang terbaik untuk memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang ia cintai. Aku mulai menemukan diriku kembali. Aku yang dulu selalu merasa terkekang oleh takdir, kini mulai percaya bahwa aku bisa memilih jalan hidupku sendiri. Aku mulai belajar untuk percaya pada diriku sendiri, untuk melepaskan semua rasa takut yang selama ini menghalangi langkahku. Pak Wahid memang bukan pria yang sempurna. Tetapi di sisi ini, aku mulai melihatnya sebagai seseorang yang berusaha menjadi lebih baik. Aku bukan lagi wanita yang merasa terperangkap oleh pernikahan yang dipaksakan. Aku adalah wanita yang mulai memahami arti dari pengorbanan dan kebahagiaan. Ketika aku berdiri di depan toko kue kecil yang kami bangun bersama, aku merasa bangga. Bangga dengan diriku yang bisa melalui semuanya. Bangga karena ibu sudah berada di tempat yang lebih baik. Dan bangga karena aku masih bisa menjalani hidup, meski dengan luka yang perlahan sembuh. Aku mungkin tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan aku mungkin tidak bisa mengganti waktu yang hilang. Tetapi aku bisa memilih untuk melangkah maju, untuk membangun kehidupan yang lebih baik dari apa yang sudah ada. Aku tersenyum pada Pak Wahid yang berdiri di sampingku. Mata kami bertemu, dan dalam senyum itu aku melihat sebuah harapan baru. "Terima kasih," kataku pelan, "karena telah memberiku kesempatan untuk menjadi diri sendiri lagi." "Ini bukan hanya tentang aku," jawab Pak Wahid dengan suara lembut. "Ini tentang kita semua. Tentang memberi kesempatan untuk memulai lagi." Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa rumah ini, usaha ini, dan hidupku yang baru, semuanya adalah pilihan. Pilihan yang kutempuh dengan hati yang lebih kuat, dengan jiwa yang lebih tegar, dan dengan harapan yang lebih besar untuk masa depan. Aku pulang sebagai wanita baru. Wanita yang telah belajar menerima dan melepaskan. Wanita yang tahu bahwa meski hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita masih bisa memilih untuk melangkah maju dengan penuh cinta dan pengharapan. Pak Wahid terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya yang biasa tegas dan penuh kontrol kini tampak begitu rapuh. Aku tak bisa menahan rasa iba yang mengalir begitu saja. Ia, yang selalu menjadi sosok yang tampak tak terjangkau, kini membutuhkan bantuanku. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin, dan mencoba menenangkan hatinya yang gelisah. "Pak Wahid, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja," kataku, mencoba memberikan rasa nyaman meski hatiku sendiri penuh kekhawatiran. Ia memejamkan matanya sejenak, lalu membuka matanya perlahan. Ada kelelahan di matanya. Namun ada juga ketenangan yang perlahan muncul. "Kau lebih kuat dari yang kukira," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Aku menunduk, merasa jantungku berdebar kencang. Tidak ada kata-kata yang bisa kutemukan untuk menjawabnya. Aku hanya bisa membalas dengan senyuman tipis. Di dalam hatiku, sebuah perasaan yang tak kuinginkan mulai tumbuh. Perasaan yang rumit. Cinta. Aku selalu berusaha menahan diri. Cinta ini bukan yang kucari. Aku menikah dengannya karena ibu, karena janji yang kubuat untuknya. Tapi perlahan, semakin aku merawatnya, semakin aku mendekat padanya, aku mulai merasakan sebuah ikatan yang tak bisa kuabaikan. Setiap pagi aku membawakan obatnya, memastikan ia makan dengan cukup, dan membersihkan ruangan tempat ia beristirahat. Ketika ia menceritakan kisah hidupnya yang suram, kisah tentang istrinya yang meninggal dan kesepian yang ia rasakan selama bertahun-tahun, aku mulai melihatnya bukan sebagai Pak Wahid, bos besar yang dingin, tetapi sebagai seorang pria yang terluka, yang hanya mencoba bertahan di dunia yang keras ini. "Aku tak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih padamu," katanya suatu malam, saat aku memberinya segelas air. "Kau banyak membantu. Aku tidak pernah menyangka seseorang seperti dirimu bisa ada di hidupku." Aku hanya mengangguk.
Namun kata-katanya menyentuh lebih dalam dari yang ia tahu. Aku mulai merasa terluka melihatnya begitu rapuh. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah perasaan ini benar. Tapi, setiap kali aku melihatnya, aku merasa seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Keinginan untuk menjaga dan merawatnya semakin kuat. Dan tanpa kusadari, aku mulai menyayanginya dalam cara yang berbeda, yang tak pernah kuinginkan. Aku tahu ini bukan cinta yang kutunggu. Cinta yang harusnya datang dengan kebahagiaan dan keinginan untuk bersatu. Tapi ini adalah cinta yang tumbuh dari kedalaman hati yang terluka, dari pengorbanan yang tak terucapkan, dari perasaan yang tumbuh seiring waktu. Aku tak bisa menahannya. Dan meski aku ingin menolaknya, hati ini sudah terlanjur mencintainya. Suatu malam, saat aku duduk di sisi tempat tidurnya, ia meraih tanganku. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa melakukan semua ini untukku. Kau wanita yang luar biasa, Lila, katanya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku merasa seperti aku telah menemukan kembali harapan dalam hidupku. Kamu memberiku alasan untuk bertahan. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dalam hatiku, ada perasaan yang campur aduk. Aku ingin menjauhkan diri dari perasaan ini, tapi semakin aku berusaha, semakin dalam perasaan itu tumbuh. Aku hanya bisa mengangguk dan mengalihkan pandangan, berusaha menyembunyikan perasaan yang begitu rumit ini. Tuhan, kenapa perasaan ini muncul sekarang? Kenapa setelah semuanya yang terjadi, setelah pengorbanan yang kulakukan demi ibu, aku harus merasakan ini? Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tak bisa menahan perasaan ini. Aku mulai mencintainya, meski itu bukan yang kuinginkan. Aku merasakan hati ini terbelah antara dua hal, kewajiban yang harus kutunaikan, dan cinta yang mulai mengikatku pada dirinya. Pak Wahid adalah pria yang selama ini aku anggap hanya sebagai orang yang aku nikahi demi ibu, tapi sekarang, aku mulai melihatnya lebih dari itu. Dan aku takut, jika cinta ini semakin dalam, aku tak akan bisa kembali lagi. Ibu pulang dari tanah suci dengan senyum yang tak pernah padam. Walau tubuhnya lebih lemah dari sebelumnya, matanya tetap bersinar dengan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh Ka'bah. Aku tak pernah melihat ibu begitu penuh semangat, begitu penuh cinta, begitu bahagia. Aku menunggu di depan pintu rumah, hati berdebar, berusaha menahan air mata. Ibu turun dari mobil, wajahnya berbinar, dan ketika melihatku, langkahnya semakin cepat. Aku ingin berlari memeluknya, tapi seolah ada tembok yang menahan langkahku. Ibu menghampiriku dan langsung memelukku erat. Tangannya yang lemah kini terasa begitu hangat. Aku merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Nak, aku sudah melihat Ka'bah. Aku sudah melakukan yang aku impikan seumur hidupku, katanya. Suaranya bergetar, penuh haru. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku mengeratkan pelukan itu, tak ingin melepaskannya. Ibu, aku ingin melihatmu bahagia, jawabku dengan suara serak, berusaha menahan isak tangis yang makin kuat. Ibu melepaskan pelukan itu perlahan dan menatapku dengan penuh kehangatan. Kamu tidak hanya anak yang baik, tapi istri yang kuat, katanya. Suaranya penuh kebanggaan. Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-kata itu. Aku ingin berkata banyak hal, mengungkapkan segala perasaan yang ada di hati. Tapi kata-kata itu terasa begitu berat. Aku sudah melalui begitu banyak hal, dan meski terkadang hati ini merasa hancur, aku tetap bisa bertahan, demi ibu, demi keluarga. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain melihat ibu bahagia. Dan kini, aku merasa sebuah beban yang terangkat. Aku bisa melihat senyum ibu tanpa rasa bersalah. Ibu, aku terhenti. Tak tahu harus berkata apa lagi. Ibu mengusap air mata di pipiku. Kamu sudah lebih dari cukup. Nak, kamu pejuang, bukan korban. Dan sekarang, lihatlah kita. Kita sudah melalui begitu banyak, dan akhirnya, kita bisa berdiri dengan kepala tegak.
Aku merasa seolah seluruh tubuhku melemas. Rasa lelah yang menghimpit begitu lama akhirnya mulai hilang. Aku bukan lagi Lila yang hanya bisa menahan segala rasa sakit. Bukan lagi Lila yang hidup di bawah bayang-bayang perasaan terjebak dalam pernikahan yang tak kuinginkan. Aku adalah wanita yang telah berjuang, yang telah memilih untuk melawan takdir yang ada, bukan hanya untuk ibu, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku memeluk ibu sekali lagi, lebih erat kali ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Ibu menepuk punggungku dengan lembut, dan aku merasa kebahagiaan yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Aku tahu, meski hidup ini penuh dengan cobaan, aku tak akan pernah lagi merasa sendirian. Ibu adalah kekuatanku, dan aku adalah pejuang yang akan terus bertahan. Hari itu berbeda. Tidak ada lagi keraguan yang menghantui hatiku. Tak ada lagi rasa takut atau beban yang terpendam di dada. Aku berdiri di depan Pak Wahid, dengan cincin baru di tangan, dan senyum yang kali ini datang dari dalam hati. Aku mengenang kembali perjalanan kami, bagaimana hidup kami dimulai dengan sebuah keputusan yang penuh pengorbanan. Pernikahan yang dulu terasa kosong kini menjadi penuh makna. Hari itu, akad yang sederhana menjadi saksi perasaan yang sudah berubah. Aku bukan lagi wanita yang terpaksa menerima, tapi seorang istri yang memutuskan untuk mencintai. Aku bisa merasakan getaran lembut di tanganku ketika Pak Wahid menggenggamnya. Bukan lagi tangan yang dingin dan kaku, tapi tangan yang penuh kehangatan. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik, katanya, suaranya sedikit bergetar, seolah mengungkapkan semua penyesalan yang terkubur selama ini. Aku menatapnya dalam-dalam. Wajahnya tak lagi asing, melainkan seseorang yang kini aku hargai. Semua yang kami lewati bersama, kesedihan, kebingungan, dan luka, ternyata membentuk ikatan yang lebih kuat dari sekadar kewajiban. Aku juga janji, Pak Wahid, ini bukan tentang apa yang kita punya. Ini tentang bagaimana kita bisa bersama melewati semuanya, apapun yang datang. Ibu berdiri di belakang kami. Matanya penuh air mata. Air mata bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan yang tulus. Ia tahu betapa kerasnya aku berjuang, betapa dalamnya luka yang aku sembunyikan, dan betapa besar hati ini bertransformasi. Pak Wahid mencium keningku dengan lembut setelah akad selesai, dan aku merasakannya bukan sebagai seorang pria yang memenuhi kewajiban, tapi sebagai seorang suami yang siap berbagi cinta. Cinta yang mungkin terlambat datang, namun begitu berharga karena ia datang dengan pengertian dan kebesaran hati. Kami duduk bersama di meja kecil itu, dikelilingi oleh ibu yang tersenyum haru, dan suasana yang hangat seperti rumah yang tak pernah kami miliki sebelumnya. Ada tawa, ada cerita, dan ada harapan yang mulai berkembang di setiap percakapan. Kami tidak lagi merasa asing satu sama lain, melainkan dua orang yang berjanji untuk saling menjaga dan saling mencintai. Ini bukan lagi pernikahan yang terpaksa. Ini adalah pernikahan yang kami pilih dengan sepenuh hati. Aku, Lila, bukan hanya wanita yang dipaksa menerima takdir. Aku adalah istri yang memilih untuk memberi cinta, meskipun jalan menuju cinta itu penuh dengan air mata dan luka. Kini, aku tahu, pernikahan yang sesungguhnya adalah pernikahan yang dibangun dari pengertian, dari usaha untuk saling tumbuh, dan yang paling penting, dari hati yang ikhlas. Dan hari ini, di hadapan Allah, aku menyadari satu hal yang paling penting. Aku tidak hanya menerima Pak Wahid sebagai suami, tapi aku juga menerima diriku sendiri sebagai wanita yang berhak bahagia. Hari itu, aku berdiri di depan lemari, tangan memegang kerudung putih yang terlipat rapi di dalamnya. Kerudung itu bukan sekadar kain, tetapi simbol dari seluruh perjalanan panjang yang telah aku lewati, dari kehilangan, pengorbanan, hingga kebahagiaan yang akhirnya kumiliki. Dulu, ibu sering bercerita tentang kerudung putih ini, tentang harapannya yang tak pernah padam untuk melihatnya melingkar di kepalaku, sebagai lambang dari perjalanan hidup yang suci. Kami tak pernah tahu bagaimana rasanya, hanya bisa membayangkannya. Impian yang terhalang oleh kekurangan dan keterbatasan.
Tapi hari ini, kerudung putih itu bukan lagi sekadar impian. Ia ada di tanganku, menggantung dengan penuh makna. Ibu, yang dulu tak pernah bisa mewujudkan mimpinya, kini bisa melihat kerudung itu di kepalaku. Meskipun perjalanan kami untuk sampai ke titik ini penuh dengan air mata, pengorbanan, dan luka, aku menatap kerudung itu dengan penuh haru. Harumnya masih ada, membawa kenangan tentang masa lalu yang kelam dan bagaimana aku bertahan meski dunia tampak berbalik melawan kami. Aku ingat air mata yang pernah jatuh di malam-malam panjang, saat aku merasa dunia begitu berat dan tak adil. Aku ingat saat perasaan itu menggelayut di hatiku, saat aku merasa seperti tak akan pernah sampai. Tapi setiap air mata itu, setiap malam yang penuh kesedihan, ternyata adalah bagian dari perjalanan yang membentukku menjadi wanita yang lebih kuat. Air mata itu bukan sia-sia. Mereka adalah batu bata yang membangun kekuatan dalam diriku. Sekarang, aku menyadari satu hal. Kerudung putih itu tidak hanya menandakan keberhasilan dalam mewujudkan impian ibu, tetapi juga menjadi simbol dari perjalanan hidupku. Perjalanan yang penuh dengan ujian, tetapi pada akhirnya membawa aku kepada kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Dan setiap kali aku melihat kerudung putih itu, aku tahu, air mata yang dulu jatuh, bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Sebab aku tahu, aku sudah sampai.